Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan salah satu organ pada sistem ekskresi, dan saya juga akan menjelaskan tentang gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Salah satu organ ekskresi adalah ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang merah, kemudian memiliki panjang sekitar 10 cm, beratnya kurang lebih 170 gram. Kemudian ginjal sendiri terletak di dalam rongga perut, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Karena ginjal ini berjumlah ada 2, jadi masing-masing satu, di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1. Kemudian warnanya berwarna merah keunguan. Zat sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh ginjal itu berbentuk air seni atau urin. Kandungan urin sendiri itu terdiri dari air, urea, kemudian garam mineral. Di samping itu ada posisi atau letak ginjal. Ini sekali lagi, ginjal terletak di dalam rongga perut, di sebelah kiri dan di sebelah kanan, karena memang jumlahnya ada 2. Kemudian bentuknya seperti kacang merah. Oke, lanjut. Ginjal ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang paling luar adalah bagian kulit atau disebut dengan korteks. Kemudian yang kedua adalah bagian dari sumsum ginjal atau medula, sedangkan yang ketiga adalah rongga ginjal atau pelvis. Ini adalah gambar ginjal atau bentuk dari ginjal secara morfologinya. Jadi ada 3 bagian: korteks atau kulit, kemudian medula atau sumsum ginjal, dan yang ketiga adalah pelvis atau rongga ginjal. Kemudian ini adalah gambar nefron. Atau bagian unit terkecil dari ginjal yang melaksanakan fungsi untuk proses pembentukan urin. Oke, ini penjelasan tentang ginjal. Jadi ginjal sekali lagi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah korteks atau kulit ginjal, kemudian yang kedua adalah medula, yang ketiga adalah pelvis atau rongga ginjal. Korteks atau kulit ginjal itu di dalamnya terdapat banyak nefron, terdapat jutaan nefron. Nefron sendiri itu terdiri dari badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi terdiri dari 2, yaitu glomerulus dan lengkung Henle. Glomerulus ini yang berfungsi untuk menyaring darah. Nanti hasil saringannya berupa urin. Sedangkan tubulus ini adalah saluran-saluran yang ada di nefron atau ada di ginjal. Ada 4 tubulus. Yang pertama adalah lengkung Henle, kemudian yang kedua adalah tubulus contortus proximal, kemudian yang ketiga adalah tubulus contortus distal, sedangkan yang keempat adalah tubulus contortus collectivus. Ginjal sekali lagi berperan sebagai alat ekskresi dengan cara menyaring darah, dan zat-zat sisa yang terdapat dalam darah dapat dikeluarkan dalam bentuk air seni atau urin. Jadi ginjal berfungsi sebagai organ ekskresi karena ginjal memiliki tugas untuk menyaring darah, yang nanti hasil saringan dari darah tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk urin atau air seni.
Dalam melaksanakan tugasnya atau dalam proses pembentukan urinnya ada 3 tahapan. Yang pertama adalah penyaringan atau filtrasi, kemudian yang kedua adalah penyerapan kembali atau reabsorpsi, sedangkan yang ketiga adalah pengumpulan atau augmentasi. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, proses penyaringan atau filtrasi. Proses filtrasi ini urut-urutannya bisa dilihat dari baganya. Jadi yang pertama, darah yang mengandung sisa metabolisme ini masuk ke dalam arteri ginjal. Jadi arteri ginjal itu adalah pembuluh darah arteri yang berada di dalam ginjal. Pembuluh darah arteri ini kita ketahui adalah pembuluh darah yang mengalirkan atau membawa darah dari jantung dan umumnya mengandung banyak oksigen. Kemudian kedua, cairan tubuh keluar dari pembuluh arteri kemudian masuk ke badan Malpighi. Jadi setelah di ginjal nanti cairan darahnya atau cairan tubuhnya dia akan keluar masuk ke badan Malpighi. Kemudian plasma darah dan zat terlarut disaring oleh glomerulus. Jadi kita tahu bahwa di badan Malpighi itu ada bagian yang disebut dengan glomerulus. Nah, glomerulus ini yang bertugas sebagai tempat untuk penyaringan atau filtrasi. Nanti akan didapat hasil filtrasi atau urin primer. Kemudian membran glomerulus dan kapsula Bowman ini sifatnya permeable terhadap air dan zat terlarut berukuran kecil. Jadi ukuran molekul yang besar ini umumnya dapat tersaring. Nah, urin primer ini adalah urin yang masih mengandung air, kemudian glukosa, asam amino, dan garam mineral. Glukosa, asam amino, dan garam mineral, beberapa garam mineral ini masih dibutuhkan oleh tubuh. Itu sebabnya setelah proses filtrasi ada proses penyerapan kembali atau reabsorpsi. Ini proses dari reabsorpsi. Jadi urin primer yang sudah dihasilkan dari proses penyaringan atau filtrasi ini akan masuk dalam tubulus contortus proximal untuk reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna. Zat berguna contohnya seperti gula, kemudian vitamin, asam amino, ion, kemudian air apabila kondisi tubuh kekurangan air, ini akan diserap kembali. Kemudian hasil dari proses reabsorpsi atau hasil dari penyerapan kembali zat yang masih berguna adalah urin sekunder. Nah, urin sekunder ini adalah urin yang mengandung air, garam, urea, kemudian pigmen empedu yang fungsinya untuk memberi warna dan bau pada urin. Dan berikutnya setelah tahap reabsorpsi ke tahap yang ketiga yaitu tahap pengumpulan atau augmentasi. Jadi urin sekunder yang dihasilkan dari proses reabsorpsi ini masuk ke dalam tubulus contortus distal, kemudian akan ditambahkan zat sisa seperti asam urat, ion hidrogen, dan kreatin. Hasil dari augmentasi ini adalah urin yang sesungguhnya atau urin yang akan kita keluarkan. Dari tubulus contortus distal, urin akan dikeluarkan melalui tubulus collectivus ke dalam rongga ginjal. Nanti dari rongga ginjal, urin akan melalui ureter menuju kandung kemih. Di kandung kemih akan ditampung, akan dikumpulkan. Kemudian ini proses pengeluaran urin dari dalam tubuh. Jadi urin dikumpulkan di tubulus contortus distal, kemudian lalu masuk ke kandung kemih melalui ureter. Jadi setelah di tubulus
contortus distal ini sudah penuh, dialirkan ke tubulus collectivus. Apabila collectivus sudah penuh, maka akan mengalir melalui ureter ke dalam kandung kemih atau ke dalam vesika urinaria. Jika kandung kemih juga sudah penuh, maka dinding kandung kemih akan tertekan karena daya tampungnya sudah maksimal, sudah penuh, jadi tidak bisa mengembang terus-menerus. Jadi ada batas volume maksimal yang bisa ditampung oleh kandung kemih. Apabila volumenya sudah maksimal, maka dinding kandung kemih tersebut akan tertekan. Jadi tidak bisa terus-menerus membesar. Selanjutnya, apabila dinding kandung kemih sudah tertekan, maka otot kandung kemih ini akan meregang, timbul rasa ingin buang air kecil. Kemudian urin keluar melalui saluran kencing atau saluran urin yang bernama uretra. Pengeluaran urin berkaitan dengan pengeluaran keringat yang juga dipengaruhi oleh cuaca. Jadi artinya kalau cuacanya panas, maka produksi atau proses pengeluaran urin ini sedikit, tapi pengeluaran keringatnya banyak. Sebaliknya, ketika cuacanya dingin, maka proses pengeluaran urin atau produksi urinnya meningkat banyak, tapi proses produksi keringat ini menurun. Jadi saling berkebalikan antara keringat dengan produksi urin. Jadi kalau produksi urin tinggi, banyak, maka keringatnya sedikit. Sebaliknya ketika keringatnya sedikit, maka produksi urinnya akan banyak. Urin yang dikeluarkan ginjal ini sebagian besar mencapai 95% itu terdiri dari air dan zat terlarut seperti urea, asam urat, amonia, garam, kemudian warna empedu, dan zat yang berlebihan jumlahnya di dalam darah seperti vitamin, obat, dan hormon. Berikutnya, jika urin mengandung protein, ini berarti terjadi gangguan atau kerusakan pada glomerulus atau pada tempat penyaringan. Kemudian jika urin mengandung gula, ini ada beberapa sebab. Yang pertama, kerusakan pada tubulus ginjal, karena di tubulus ginjal ini harusnya gula bisa diserap kembali. Kemudian kadar gula yang tinggi di dalam darah atau di dalam tubulus ginjal ini sehingga tubulus ginjal ini tidak dapat menyerap kembali semua gula pada filtrat glomerulus atau pada urin primer. Ini yang biasa disebut dengan kelainan diabetes, baik diabetes mellitus maupun diabetes insipidus. Kemudian fungsi ginjal ini menyaring darah, mengeluarkan sisa metabolisme, membuang zat yang berbahaya bagi tubuh, dan mengatur keseimbangan air dan garam di dalam darah. Kemudian yang berikutnya adalah kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Yang pertama, anuria. Anuria adalah kegagalan ginjal menghasilkan urin. Ini dapat disebabkan karena kurangnya tekanan untuk melakukan filtrasi atau terjadi radang pada glomerulus. Kemudian yang kedua, glikosuria. Glikosuria ini tanda-tandanya ditemukan glukosa atau gula dalam urin. Hal ini biasanya disebabkan karena kerusakan pada badan Malpighi atau pada bagian glomerulus. Kemudian penyakit atau gangguan yang ketiga itu albuminuria. Albuminuria ini ditandai dengan
ditemukannya atau terdapat protein albumin di dalam urin. Kemudian penyebabnya ini karena terjadi luka pada membran glomerulus, kemudian karena penyakit atau kenaikan tekanan darah, iritasi pada sel-sel ginjal yang disebabkan bisa oleh racun, bakteri, atau logam berat. Kelainan atau penyakit yang lain ada hematuria. Hematuria ini ditandai dengan terdapat sel-sel darah merah di dalam urin. Penyebabnya karena radang organ-organ pada sistem atau pada proses pembentukan urin, terjadi karena penyakit atau karena iritasi. Kemudian penyakit atau kelainan yang berikutnya adalah bilirubinaria. Jadi bilirubinaria ini adalah kondisi saat konsentrasi atau jumlah bilirubin dalam urin melebihi batas normal. Penyebabnya karena pengaruh penguraian hemoglobin yang berlebihan di dalam darah. Kemudian penyakit yang berikutnya batu ginjal. Batu ginjal ini ditandai dengan adanya benda keras yang ditemukan dalam saluran ginjal atau pelvis dan atau saluran urin. Disebabkan karena konsentrasi garam-garam mineral yang berlebihan, kemudian penurunan jumlah air, kebiasaan dan keasaman urin, kebasahan dan keasaman urin yang tidak normal, atau aktivitas kelenjar tiroid yang berlebihan. Kemudian yang berikutnya nefritis glomerulus di radang ginjal yang melibatkan glomerulus. Kemudian ini disebabkan karena reaksi alergi terhadap racun dari bakteri Streptococcus. Kemudian yang kedua pyelonefritis. Ini radang pada pelvis, pada medula dan korteks yang disebabkan oleh bakteri. Dan penyakit ini menyebabkan kerusakan pada nefron dan pada corpusculum renalis. Berikutnya sistisis. Sistisis ini penyakit radang pada kandung kemih yang melibatkan lapisan mukosa dan submukosa. Penyakit ini disebabkan karena infeksi bakteri, kemudian zat kimia, atau luka mekanis. Kemudian yang berikutnya nefrosis. Nefrosis adalah kondisi bocornya membran glomerulus karena kebocoran sehingga sebagian besar protein ini berpindah dari darah ke urin. Karenanya urin dan natrium ini akan menumpuk di tubuh sehingga akan menyebabkan pembengkakan. Kemudian yang berikutnya polisistik. Polisistik ini disebabkan oleh kerusakan saluran ginjal yang merusak nefron dan menghasilkan kista mirip dilatasi sepanjang saluran. Kemudian yang berikutnya gagal ginjal. Ini disebabkan kondisi yang mengganggu fungsi ginjal seperti nefritis, trauma ginjal, kemudian tumor ginjal. Gagal ginjal ini dapat menyebabkan kematian dalam waktu 1-2 minggu apabila tidak mengalami penanganan yang serius atau penanganan yang tepat. Kemudian yang berikutnya ini adalah cara atau upaya yang bisa kita lakukan untuk menghindari berbagai kelainan atau berbagai penyakit pada sistem ekskresi. Yang pertama pada kulit, untuk menjaga kulit mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, kemudian menggunakan handuk yang bersih,
menggunakan lotion, mengkonsumsi air putih yang cukup, makan makanan bergizi, berolahraga, istirahat yang cukup. Kemudian untuk menjaga kesehatan paru-paru, berolahraga, kemudian olah nafas, menghindari merokok maupun asap rokok atau asap pabrik, asap kendaraan bermotor, kemudian cukup istirahat, mengkonsumsi makanan bergizi. Kemudian yang berikutnya ginjal. Ini upaya menjaga kesehatan ginjal dengan cara tidak menahan kencing atau tidak menahan buang air kecil. Jadi ketika sudah mulai berasa atau ingin buang air kecil, segera dikeluarkan urinnya, tidak ditahan. Kemudian tidak duduk terlalu lama, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol atau pemacu stamina. Kemudian minum air putih yang cukup, makan makanan yang bergizi. Yang berikutnya, upaya untuk menjaga kesehatan hati, yaitu dengan cara bekerja dan berolahraga secara tidak berlebihan atau dengan cukup teratur dan rutin. Oke, demikian materi pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.